Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ruandi Pomi kembali lagi dalam channel Menyusuri Jejak Budaya. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Dr. SN Kandidat Ihsan SPD MSN. Beliau ini merupakan saya baca sedikit ini mengenai kurikulum vitae dari Dr. Ihsan Hatip ini. Yang pertama, pendidikan beliau ini S1 dari Universitas Negeri Makassar pada tahun 2009 di program studi pendidikan seni, drama, tari, dan musik. Dan yang S2-nya beliau ini di Institusi Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 2013 dan mengambil program studi Magister Pengkajian Seni Musik, Award Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Kemdikbud. Dan S3 beliau saat ini itu merupakan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang beliau ambil pada tahun 2018, di mana program studi Doktor Seni Musik, Award Beasiswa Unggulan Kemendikbud. Jadi ini S1, S2 ini beasiswa ini. Alhamdulillah. S3. S2, S3. Alhamdulillah dibiayai negara. Alhamdulillah. Dan pengalaman kerja beliau ini pada tahun 2016 dan 2017 di Universitas Negeri Makassar. Beliau ini merupakan dosen di Fakultas Seni dan Desain. Dan lanjut, beliau juga Institusi Kesenian Makassar, dosen di Fakultas Seni Pertunjukan Musik Murni. Banyak ya. Dan pada tahun 2017 dan 2019, Institusi Musik Indonesia Jakarta, dosen program studi musik, pertunjukan, komposisi musik, dan audio produksi. Ya. Dan saat ini, sekarang pada tahun 2019 sampai saat ini, beliau ini merupakan dosen dari Universitas Negeri Semarang, dosen Fakultas Bahasa dan Seni. Tuh. Ya, teman-teman, sebenarnya di sini banyak sekali ada pengalaman kegiatan dan penghargaan, tapi tidak bisa saya bacakan satu persatu karena terlalu panjang. Jadi langsung saja, apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebaik ini. Tidak pernah sebaik ini. Alhamdulillah, baik sekali. Kak Icang ini, bulan puasa ini aman puasanya? Aman. Yang makan minum aman. Dia makan minum aman. Yang lainnya? Yang lainnya tuh ini Belum. ditoleransi dari apa? Diberi garansi lah. Tidak bisa diberi garam. Berusaha saja kita sebagai manusia. Oke, tadi kita melihat ini Kak Icang dari S1, S2 dan S3 fokusnya kebanyakan di seni, kesenian. Semua seni malah. Semua seni malah. Sejak kapan ini Kak Icang bergelut di dunia seni? Dunia seni ya menyentuh dunia seni sebenarnya itu kalau diukur dari naik panggung ya. Biasanya kalau di seni pertunjukan diukurnya dari naik panggung. Naik panggung itu di umur 6 tahun lah. 6 tahun. Umur 6 tahun. Ya, tapi fokus itu mulai dari kelas 4 SD. Fokus bergelut di seni mulai dari kelas 4 SD sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa yang membuat Kak Icang ini tertarik dari kelas 4 SD tadi sampai sekarang ini masih saja bergelut di dunia seni itu? Apa pasti ada yang membuat Kak Icang ini tertarik tidak masih berada di koridor itu? Pertama, secara teoritis disebutnya habitus. Ya, jadi di lingkungan keluarga, ibu penyanyi zaman dulu, bapak pemain biola, pemain gambus, pemain sulin. Kakak 2 di seni musik, 1 di seni rupa. Jadi kalau secara logika konseptual itu namanya habitus. Jadi habitus lah yang membentuk saya. Jadi itu yang paling dekat ya, yang paling lingkungan keluarga sebenarnya. Kemudian lingkungan sekitar, dulu kita di zaman dulu itu ada istilah main di deker, ya, main gitar. Itu saya masih ingat dulu belajar, kalau orang di awam biasa menyebutnya tindisan atau chord ya. Itu saya belajar kesana kemari minjam gitar dan lain-lain. Itu pun saya baru dibelikan gitar kelas 1 SMP. Dengan syarat harus ranking 1. Ya, itu kalau ranking 1 baru dibelikan gitar. Alhamdulillah pernah 2 kali ranking 2. Selebihnya ranking 1 waktu itu. Kalau kita melihat Untuk dibelikan gitar saya harus ranking 1, jadi harus ranking 1.
Berarti untuk ranking untuk beli gitar itu harus ranking 1. Rewardnya baru dibelikan gitar. Belikan gitar. Berarti sulitnya dulu seperti itu. Ya, jadi Harus ada perjuangan. Jadi saya ranking 1 bukan untuk pintar, Tapi untuk gitar. gitar. Iya, itu gitar. Ya, itu. Jadi- Ya, kemudian istilahnya kalau dalam seni itu kenapa saya masih di situ, karena dia melatih rasa. Latih rasa. Melatih rasa. Jadi dia seni itu kemudian membuat kita lebih peka terhadap orang lain, lingkungan dan lain-lain lah. Itu melatih rasa lah, sensibilitas. Ya itu. Itu jadi Dan enak. kalau di bersenian. Iya, enak. Nyaman. Jadi kalau misalnya kalau Kaichang sendiri kan tadi fokusnya di rasa. Kalau seni, kenapa bisa bergelut di dunia seni? Kalau misalnya kita ini arahkan kepada kaum khalayak umum ini, Iya. apa sih sebenarnya pentingnya seni buat kehidupan kita? Oke. Kalau bicara seni sebenarnya tadi itu ya wilayah rasa. Jadi kalau kita bergelut dalam dunia seni yang benar-benar ya dalam tanda petik, Ah, pasti rasanya terlatih lah. Dia tidak akan senang melihat orang lain sedih dan tidak akan sedih melihat orang lain senang. ya, Jadi kalau mengaku bergelut di dunia seni tapi dalam tanda petik ya yes. sifatnya itu tidak peka terhadap ya banyak hal ya, rasa lah, sensibilitas, berarti cari itu aja, cari tahan aja, mengaku-ngaku aja. Jadi menurut Kaichang ini penggiat seni atau pelaku seni tidak hanya tergantung dari seberapa handalnya dia Iya. bermain gitar, piano atau drum, tapi pentingnya adalah di soal rasa. Rasa. Karena kalau mau bicara jago, Ya. ya jago sampai mana? Mau jago sampai mana? Tidak bisa. Bukan itu. Bukan seberapa jago Anda bermain musik atau lain-lain, tapi seberapa rasa Anda terlatih. Ya, itu. Itu fungsinya ke kehidupan. Itu fungsinya di kehidupan. Kalau ada orang seni jelek sifatnya, mengaku-ngaku gitu orang seni. Berarti itu masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan. Itu dia pelaku seni atau hanya penikmat? Ya, bisa jadi dia hanya mengaku sebagai orang seni. Seperti itu. Jadi kita ini kan malam ini akan berfokus, pada kesempatan ini akan fokus pada seni tradisi. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin tahu dulu nih, apa bedanya seni tradisi dengan seni modern? Oke, seni tradisi dan seni modern. Nah, kalau dilihat dari dua kata ya, seninya kita ini lah, seni karya manusia lah ya. Ah. Jadi di luar karya manusia itu bukan seni, dia keindahan saja. Ya kalau kita lihat gunung, ya itu kalau wah indah seni bukan. Karena itu ciptaan dalam tanda petik dalam di Islam meyakini bahwa itu ciptaan Tuhan ya. Berarti seni itu ciptaan manusia ya. Kalau bicara modern dan tradisional, jadi kalau bicara tradisional itu sebenarnya kata kuncinya turun-temurun, statis. Dia tidak berubah dia. Tidak berubah. Ya, dia tidak berubah. Statis dan turun-temurun dari nenek moyang lah ya. Nah, bisa jadi yang kita lakukan sekarang podcast Yes. ini bisa jadi tradisi di 100 tahun ke depan. Ya bisa. Kalau ini terus-menerus ya dan turun-temurun. Nah, kalau bicara modern berarti lawannya tadi. Kalau tadi tradisional itu statis, di modern justru kebalikannya, dinamis. Oke. Dinamis. Nah, kalau kita bicara seni modern berarti bicara tentang paham modern. Paham modern. Paham modern ya kalau kita merujuk ke belakang, ini sedikit bicara filsafat ya. Oke. Paham modern ada bapaknya disebut René Descartes atau René Descartes tulisannya. Nah, dialah pemula disebut sebagai bapak filsafat modern. Yang rasionalis lah ya. Nah, kalau manusia rasionalis berarti dia selalu melihat perkembangan loh. Nah, itulah yang ada di yang sampai kalau di seni ya itu di abad 19 ya kalau di seni. 18 akhir. Nah, itu baru awal-awal modern itu. 19 awal itu gencar-gencarnya itu seni modern. Ya, seni modern. Jadi tidak lagi berbicara tentang itu temurun,
tapi berusaha untuk merubah dalam tanda petik mengembangkan sih sebenarnya. Bukan berarti modern itu lantas Mengubah. mematikan, menjelek-jelekan tradisional dan lain-lain, bukan. Modern hadir karena tradisional, Pak. Tenang saja. Modern harus berterima kasih ke tradisional karena tradisional lah modern ada, gitu. Karena tradisional lah, modern ada. Modern ada. Jadi Karena itu kan masa itu intinya kalau ini tradisi statis, sedangkan modern itu dinamis. dinamis. Nah kalau di persoalan alat musik, Ah, ah. ya ini kita merujuk misalnya alat musik, ya kita lihat kalau yang modern udah ada elektriknya kan, sudah ada colokan-colokan pakai listrik dan lain-lain, itu modern. Salah satu penanda modern. Jadi kalau melihat hal itu tadi sudah digambarkan bahwa tidak usah khawatir bahwa kehadiran seni modern tidak akan menghilangkan seni tradisi. Tidak. Udah ada syaratnya tapi. Apa syaratnya itu? Selama seni tradisi masih ada pelaku, masa Ya. itu tidak akan hilang. Dan saya rasa yang hilang, yang tidak boleh hilang sih sebenarnya bukan alat dan bunyinya, tapi semangatnya. Semangatnya. Kalau bunyi ya, kalau sudah ratusan tahun, saya sih yakin dan percaya pasti ada yang bergerus lah, pasti ada yang berubah lah, sedikit demi sedikit pasti ada. Kalau kita berbicara ini secara permainan, yang main sudah beda, ya, pasti rasanya sudah beda. Nah, tidak ada sih yang betul-betul murni tradisi murni hari ini. Saya masih meragukan sih. Masih meragukan. Masih meragukan itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang persaingan antara seni tradisi dan seni modern, Wow, persaingan ya. ya, Kalau masalah kata, saya garis bawahi lagi kata persaingan. ah, Sebenarnya sih hanya mereka yang membentuk itu. Untuk apa sih bersaing? Ini sudah jelas-jelas beda, dikotomis. Tempatnya juga pasti sudah beda. Dua-duanya punya tempatnya masing-masing. Kalau upacara adat tidak mungkin lah di situ ada elektron atau elektron yang kita sebutnya dengan elektron terjun tunggal. Upacara adat tiba-tiba organ tunggal yang menguasai pun nggak mungkin. tapi sering ada ketika ada upacara adat sering tetap ada Iya, alat musik modern yang ikut bergabung di situ. iya. Tapi tidak serta-merta kemudian dia menonjol karena memang tempatnya dan segi tempat. Ketika kita berbicara tentang pegiat seni ini yang ada di Kabupaten Bone, kita kerucutkan saja yang ada di Kabupaten Bone. Nah, yang ada di Bone. Pegiat seni yang ada di Bone ini kecenderungannya apa? Seni apa ini? Tradisi. Seni tradisi. Tradisi. Kalau seni tradisi di Bone, maaf saja. Jadi begini, ada satu kalimat yang menarik yang dilontarkan Prof. Mulis kemarin. Prof. Mulis ya, yang ahli filologi Yes. di Unhas itu. Ini bukan hanya Prof. Mulis sih, tapi kemarin pas ngobrol itu yang dibahas kebetulan. Kita belajar sejarah. Saya kan ngomong gini, untuk apa sih sejarah? Maksudnya dalam belajar kita harus kita harus dengan posisi gelas kosong. Bukan berarti saya tidak memaknai sejarah sebagai hal yang baik, bukan. Tapi sebagai gelas kosong saya harus mengandalkan pengetahuan saya. Jadi saya kemarin ngomong gini, apa sih gunanya sejarah? Kok harus kita pelajari? Mau diapakan sejarah itu? Pak Mulis lantas dengan tegas menjawab, belajar masa lalu itu gunanya untuk hari ini. Belajar masa lalu gunanya untuk hari ini. Ini untuk hari ini dan masa depan. Contoh budaya Tabe. Tabe itu ada dari dulu. Apa kemudian apa implikasinya untuk hari ini? Apa pentingnya untuk hari ini? Itu penting supaya anak muda ini belajar sopan santun melalui kultur budaya kita. Nah, tadi lupa kecenderungan pegiat seni atau pelaku seni yang ada di Kabupaten Bone. Kecenderungan pelaku seni yang ada di Kabupaten Bone lebih banyak bersifat ya maaf ya, ini agak miring sih sebenarnya. Jadi budaya, tradisi itu belum meresap
Di pelaku seni. di pelaku seninya. Ini enggak semua. Tapi ada, ini saya menyebut negatif aja, enggak usah yang manis-manis lah. Yang manis-manis sudah pasti ada lah. Yang kemudian itu merasuk ke dalam tubuhnya dan lain-lain. Itu kan ada syaratnya ketika kita bergelut dalam Seni tradisi. tradisi. Pertama pasti kemampuan. Yang kedua harus paham dong. Ya. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa kita paham apa yang kita mau lakukan. Dan anggaplah begini, kita mau ke Bone kota. Ya. Dari Tachipi misalnya, dari kecamatan misalnya mau ke kota, pasti kita ada map, visi kan. Untuk apa sih kita di situ? Mau apa kita di situ? Ini yang tidak tergambar jelas ketika mau masuk ke dalam dunia tradisi sendiri. Akhirnya karena tidak jelas visinya, tidak jelas apa maunya, akhirnya tradisi dijadikan dalam tanda petik kedok. Kedok saja. Kedok, banyak juga yang begitu, kedok. Jadi untuk cari uang kan, Ya. untuk cari uang. Jadi berkedok tradisi. Sebenarnya itu tidak cinta tradisi. Ada yang seperti itu. Tidak apa? Sebenarnya tidak pure dia menunggu tradisi itu, tidak. Akan tetapi karena kebutuhan. Ya, jadi kebutuhannya sudah mengalahkan. Jadi kan idealnya menurut saya tidak apa-apa kita sebagai pelestari kemudian mempelajari, mendalami, memahami, ada visi, kemudian ada uang yang kita dapatkan dari situ misalnya secara komersil, ya tidak masalah. Tapi kalau betul buta-buta, hanya betul-betul belajar itu hanya untuk supaya dapat uang, ada juga yang seperti itu. Nah, kemudian kecenderungan musik atau seni tradisi, tari, musik kan lebih banyak musik dan tari kalau di Bone. Ya. Itu baiknya, bukan baiknya ya, untungnya, ini ada positif negatif ya, tapi saya bilang untungnya, positifnya, dulu seni tradisi di Bone itu berpusat di, ya ada yang ke belakang, tapi yang paling menonjol sampai sekarang, yang paling dikenang ya itu di Wonosobo. Di masa almarhum Mami Fitri yang masih hidup, disitulah semua sebagian besar dari beberapa kecamatan itu berkumpul di situ kemudian belajar, yang hari ini kemudian menyebar. Untungnya ada sosok Mami Fitri itu. Positif negatifnya nantilah. Kita pasti di setiap komunitas pasti ada positif negatif, tapi saya juga sempat di situ ya. Saya melihat inilah yang membuat seni tradisi hari ini gampang untuk disatukan. Gampang. Bukan gampang dalam artian semuanya membalikan telapak tangan, tapi dibanding komunitas-komunitas lain yang tersebar di beberapa kecamatan, ada ikatan historis, yang mengikat mereka. Misal senior junior. Jadi kalau ada masalah, cukup satu senior yang ngomong itu bisa didengarkan. Kenapa? Karena masih memegang prinsip pengadaan. Nah, oh kakakku, Ya. oh dekku, oh seniorku, anehnya kepada guru, keadaan dan lain sebagainya. Kemudian dalam tanda petik, dalam seni tradisi, mau sehebat apa? Kecapi kau mau mainkan sehebat apa? Ya, Oke. mau cepat untuk apa? Mau kencang sekali untuk apa? Mau jernih sekali untuk apa? Seni tradisi bukan saya memandangnya, tapi dia akan seperti itu. Dari kan seni tradisi kan, Oke. statis kan. Kalau dia statis, mau sejago apa? Kan begitu. Ini, nah kecenderungannya lebih mudah untuk dimobilisasi kalau ada sesuatu yang ingin dia sangat terusi. Dia seding itu. Ah itu kalau dalam terminologi bahasa Bugis, kalau ada yang ingin dibicarakan itu tidak susah untuk tulis sipul. Berbeda dengan seni modern. Nah kecenderungan seni modern kan dia dinamis. Dia dinamis. Jadi saya jago. Itu bisa muncul kata itu. Hebat kak. Jago kak. Karena dia dinamis. Dinamis. Bedanya dengan tradisi dia statis. Dan kesejarahan di Bone menunjukkan bahwa di era 90-an, 2000-an awal itu ada sanggar seni Palaka itu yang kemudian memunculkan banyak tunas-tunas hari ini yang menyebar bikin sanggar-sanggar. Ya, karena kan kalau kita melihat di Kabupaten Bone ini teman-teman, itu banyak
Oh, banyak. sekali sanggar seni budaya. Banyak sekali sanggar seni budaya, dan saya khawatir sebenarnya kalau banyak. Khawatirnya karena kan tadi sebenarnya sudah dipaparkan bahwa banyak di antara mereka yang tidak memahami seni tradisi itu apa. Mereka hanya sebagai kebutuhan mereka gitu, Ekonomi. 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 Makanya ya ketakutan saya karena banyaknya ini sanggar seni. Ketakutan saya itu mereka saling sikut satu sama lain untuk job-job mereka, Oke, untuk proyek ya. untuk proyek dan lain sebagainya. Kalau di lapangan itu ada tidak? Sepengetahuan saya. Jadi sedangkal pengetahuan saya. Kalau bicara sikut menyikut, Ibu itu sangat minim. Saya tidak mungkin bilang tidak ada. Saya juga tidak bisa garansi karena saya lama juga di Jawa 9 tahun ya. Tapi saya mengikuti perkembangan terus. Sikut menyikut itu sangat minim. Sangat minim. Sangat minim. Apalagi yang lahir dari Arung Palaka tadi, sanggar Arung Palaka tadi. Karena ada yang saya sebutkan tadi, itu ada semacam ikatan sejarah yang meskipun saya dengan seniorku itu tidak kenal, saya menganggapnya seniorku, kalau itu senior pasti beda. Nah, disinilah termasuk senior junior itu menjadi penting. Ada positifnya, karena kan senior junior juga tidak melulu positif. Biasanya juga lebih banyak kekerasan simbolik yang terjadi kan. Kekerasan simbolik dalam tanda petik, ya itu tidak usah dibahas lah. Tapi intinya kalau sikut menyikut itu sangat minim di Bone. Sangat minim. Tapi tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa bilang kalau itu tidak ada. Kalau itu tidak ada. Semoga saja tidak ada. Semoga saja tidak. Mungkin tempat lain saja. Iya. Jadi itu salah satu kebanggaan kita bahwa di Boni masih banyak sanggar seni budaya yang ya kita berharap lah dari sanggar seni itu dapat melestarikan seni tradisi yang ada di Kabupaten Boni. Betul. Nah, kalau bicara seni modern, nah itu sikut menyikut banyak. Kalau seni modern karena dinamis tadi. Selain sifat, karena rasa. Yes. Rasa lagi. Jadi secara tidak langsung banyak di Boni yang pelaku seni sebenarnya mereka tidak paham seni itu apa. Iya, pasti ada. Pasti ada. Kalau ditanya seni itu apa, ya ini, itu. Ya itu nggak salah, tapi kan sebagai seseorang yang menggeluti dunia tertentu, ya harusnya dia tahu lah apa yang dikerjakan, minimal apa, mengapa, bagaimana lah. Apa itu, mengapa kok melakukan itu, bagaimana kok cara kerjanya. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat di Boni ini banyak sanggar seni budaya, tuh banyak teman-teman yang bergelut di situ, dan berharap kita untuk mereka dapat melestarikan nih nilai-nilai kebudayaan kita. Akan tetapi nih, saya ingin flashback sedikit pada tahun 2022 pada perayaan Hari Jadi Boni ke-692. Wow. Oke. Kita merujuk dulu ke situ. Oke. Itu adalah salah satu pelaku seni juga. Komunitas bisu. Oh, disebut bukan tip. Tidak, kita langsung sebut saja. Komunitas bisu. Komunitas bisu. Toba kayaknya. Oke, lanjut. Dan mereka pada saat itu perayaan Hari Jadi Boni itu tidak dihadirkan pada perayaan Hari Jadi Boni. Di mana kalau kita merujuk beberapa Hari Jadi Boni yang lalu itu mereka hadir. Dan mereka adalah pelaku utama dalam perayaan Hari Jadi Boni itu. Perlu kamu robot kalau ini. Lanjut. Tadi kan kayak Kaicang ini, teman-teman, Kaicang ini kan tadi bilang bahwa pelaku seni tradisi yang ada di Boni ini menyatunya luar biasa. Dimulai dari Sanggar Arung Palaka. Ya. Itu sebelumnya ada Sanggar Suraja. Penyatuan mereka itu, rasa mereka itu luar biasa. Tapi kenapa pada saat bisu atau komunitas bisu itu dilarang atau tidak dihadirkan pada perayaan Hari Jadi Boni, kenapa sanggar seni ini tidak menyatukan suara untuk membela salah satu teman mereka yang merupakan juga pelaku seni? Karena kan memang itu kalau tidak salah kan seni lisannya. Ya, budaya lisan. Mantra. Ya, dan juga mereka kan serebisu atau tarian juga. Dia punya tarian. Itu. Kenapa gitu? Oke. Saya jawab ya. Ya. Ini berat. Saya bisa rokok. Kalau saya ini sedangkal pengetahuan saya lagi. Kalau ada informasi lain silakan komentar nanti. Nah, kalau saya melihat
menyatu kemarin. Menyatu. 90% menolak untuk, jadi gini, saya juga beberapa kali lah dirujak sejak belasan tahun yang lalu sampai 2010-an itu masih terlibat dalam hari jadi bone ya. Itu hari jadi bone kan. Iya. Sebenarnya menyatu kemarin. Banyak yang diundang untuk berpartisipasi, Oke. tapi menolak. Tapi menolak. A, B, C, dan D banyak yang menolak. Meskipun ada lah yang masuk ya. Ya. Ini tapi ini di luar dari komunitas yang saya bilang dari Arupalaka tadi. Di luar dari Di luar itu. Di luar dari situ dia. Lahirnya tidak dari situ. Ya, itulah yang kemudian mengelola. Jadi kan kita kemarin tiap tahun tuh mengelola. Bukan mengelola dalam artian ujung, tapi segala ini yang berbau dengan kesenian tradisi di dalam itu, di dalam rujak ya, gedung putih itu di ini. Jadi kalau aksi yang diperlihatkan pelaku seni dulu adalah menolak panggilan untuk terlibat. Menolak untuk terlibat meskipun dengan bayaran yang didobel. Meskipun dengan bayaran didobel. Dan meskipun tetap masih ada juga. Ada, tapi ini kayak dalam bahasa lainnya talaci. Talaci ini. Dia tidak, karena memang dia bukan bagian komunitas ini, bukan dia. Komunitas ini bukan bagian dari Sanggar Kalaka yang menyebar tadi. Itu Sanggar Titla ya. Anda usah disebut. Tapi setelah hal itu pasti kan begini. Ketika ini seluruh sanggar seni ini 90% lebih ini menolak begitu toh? 99. 99%, hanya 1% ini yang menerima gitu. Talaci. Talaci. Apakah tidak ada pergerakan lain yang dilakukan dari 99% ini? Jangan. Bagi saya menolak pemerintah. Ya. Itu sudah itu. Jadi kan begini, saya tadi menyebut bahwa ada juga yang bersanggar hanya untuk money oriented ya. Itu kan terpatahkan di situ yang saya bilang tadi. Tapi kan saya tidak bilang semua kan. Tapi sebagian besar 99 tadi itu menolak, bahkan ketika diiming-imingi bayaran, bahkan mungkin ketika diiming-imingi bayaran tinggi atau double. Dan di situ serentak semua menolak dan terjadi konsolidasi. Saya terus terang itu terjadi konsolidasi. Menolak untuk tidak itu selain memori kolektif mereka memang dari hati, dan memang juga terjadi konsolidasi. Jangan nih teman tak, senior tak, dan lain-lain. Lagi-lagi senior tak, teman tak, karena bagaimanapun bisu erat kaitannya dengan Arupalaka, Sanggar Arupalaka. Apalagi pemimpinnya. Ya, almarhum. Bukan, pemimpinnya bisu. Oke. Ketua sekarang. Matoa sekarang. Jadi penolakan itu bentuk besar dari. Itu sudah sangat besar. Sangat besar. Biasanya kalau pelaku seni hubungannya dengan budgeting, dengan uang itu ini. Tapi kalau ini tidak. Itu pasti tergerak. Berarti yang menolak kemarin sebagian besar masih ada pesennya. Masih ada pesan. Ya. Jadi tinggal 1% ini. Ya memang tidak dari akar. Ya sebenarnya kalau kita presentasikan tidak 1% juga, tapi ya anggaplah ya. Maksud saya sebagian besar lah, tetap lebih dari 90%. Tapi nggak tahu kalau misalnya yang dia lain dia aja nggak tahu. Tapi saya bilang 90% itu menolak. Menolak memang. Itu sudah pergerakan. Tapi memang hari-hari jadi bone sebelumnya itu para penggiat seni atau pelaku seni itu sering dihadirkan memang terlibat. Bukan sering, pasti dilibatkan. Mau apa di dalam? Siapa yang mau pukul genda? Siapa yang mau memang? Siapa yang mau memukul kancing? Banyak kancing. Jadi melihat tadi itu seharusnya jangan singgung yang mamang ya. Ya, enggak besar. Nanti yang mamang ya. Karena itu beda konteksnya. Beda konteks. Jadi kalau saya balik ada mamang dulu berarti ada bis. Wah itu menarik itu, tapi jangan nih. Nanti ada. Nanti kita hadirkan itu. Kalau bisa kita hadirkan orangnya langsung lebih bagus lagi. Ya ditit ya. Iya ditit. Jadi bisu juga kayaknya itu. Nanti direbas sama
Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Misal. Sebenarnya atau seharusnya ini, Kak Chan, apa yang seharusnya pegiat seni ini harus pahami terlebih dahulu sebelum mereka masuk menjadi pelaku seni? Ya, itu tadi yang saya bilang harus ada visi. Harus ada visi. Masa istilahnya masuk ke di satu tempat tidak. Ya, biasanya visi awal tuh mau belajar teknik. Belajar teknik. Tapi kan lebih bagus kalau dia juga semangatnya mau belajar tentang budaya. Jadi kan secara ini di dalam seni tradisi itu syarat akan makna-makna budaya dan syarat akan makna-makna way of life. Jalan hidup. Jalan hidup. Ini begini. Kalau kita bedakan antara seninya, tradisinya Bugis dan Makassar, Makassar lebih cepat gendangnya, sedangkan Bugis lebih pelan. Nah, itu kan daya hidup itu gaya bukan lifestyle sih, way of life lah, jalan hidupnya. Iya, karakter bukan berarti Makassar kemudian keras, bukan, karena Pakarena bagaimanapun kerasnya dia tetap lambat. Kenapa? Karena bagaimanapun apapun yang terjadi perempuan Makassar harus tetap dengan keperempuanannya. Nah, itu Makassar. Kalau Bugis lebih melodis. Kayak gitu. Itu kan ada karakter di situ. Ya bukan saya memaksa kemudian harus paham teorinya, bukan. Minimal nafas dan makna itu yang juga menjadi penting untuk dipelajari. Tidak hanya kemudian kita, ya sekarang apa bedanya kemudian kita belajar seni tradisi, tapi dia dinamis bagaimana kan? Ya, belajar yang statis dulu, kembali lagi. Setelah itu mengembangkan supaya kita juga punya sejarah. Kan setiap orang berhak untuk membuat sejarah Dalam kehidupan. belajar masa lalu. Seni tradisi itu gunanya untuk apa? Untuk mengembangkan, kalau saya, supaya berkembang. Nah, jadi belajar masa lalu gunanya untuk hari ini. Apa yang penting tadi nafas, semangatnya. Apa sih semangatnya untuk tradisi kita? Nah, itu yang paling penting. Apalagi kalau misalnya kita melihat di Boni ini, mereka kan merujuk ke Sanggar Seni Budaya SSB. Oke. Itu. Jadi paten memang harus ada pemahaman kebudayaannya mereka. Iya. Bukan hanya tradisi ya. Ya, kalau tradisi bukan hanya sekedar paham chord, paham bunyinya dan lain sebagainya, cuman harus memahami apa yang dibunyikan. Ya. Ya kan? Ya menjadi penting supaya istilahnya apa? Bahasa Bugis dari pigok bawang. Ya bukan saya esensialisme banget, bukan saya harus kemudian harus sampai ke, ya tidak begitu juga, enggak sampai, karena kan kemampuan setiap manusia beda-beda. Tapi alangkah baiknya kalau belajarnya dibarengi dengan literasinya. Betul. Ya literasi wajib lah bagi setiap manusia untuk kita hidup. Way of life tadi. Sanggar Seni Budaya yang ada di Kabupaten Bone. Jadi teman-teman, ini kalau kita berkaca di Bone itu banyak sanggar seni budaya. Dan merujuk pada itu juga, Kak Chan, ini kan kalau di Bone kita pegiat seni itu kalau bercerita tentang pendapatan itu kebanyakan di salah satu tarian itu yang sering diadakan pada upacara perkawinan. Menebak ini. Sensitif juga ini. Oke, lanjut. Itu ada tari Padupa. Oke. Ini tari Padupa ini memang seni tradisi. Ataukah ini tari Padupa tradisi yang diturunkan dari leluhur yang ada di Kabupaten Bone? Jelas bukan. Tapi kenapa dibawakan? Dan kenapa sering dibawakan sampai saat ini? Ya, dia sebenarnya masuk di seni populer. Ya, karena sudah populer, dianggap tidak sah suatu perkawinan kalau tidak dijemput yang laki-laki. Ya. Jemput. Padahal kita kan dari sudut pandang tradisional, seni tradisi punya seni tradisi untuk menjemput ya.
Apa itu? Ada tari alausu, alusu, ada bilang alusu, dan lain-lain. Cuma kalau kita fokus di Paduka ya jelas itu tari kreasi. Tari kreasi. Namanya tari kreasi Anida. Tari kreasi Anida. Anida ini singkatan dari nama maestro tari di Makassar, Sulawesi Selatan, bukan Makassar ya. Tapi dia di Makassar, dia punya yayasan namanya Yayasan Nagi Mamiri. Anida ini Andi Nani Sapada. Andi Nani Sapada. Ini atau Itu nama yang koreografer tari Anida. Koreografer tari asal Sidrap. Kalau tidak salah ya asal Sidrap. Dan tari Paduka ini juga yang ciptakan. Kalau pernah lihat itu, tari etnis. Ya, Itu Andi Nani Sapada. itu juga yang Saya juga ciptakan yang menggabungkan 4 etnis ini, Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Itu sama penciptanya, koreografernya, tari Paduka. Jadi memang bukan seni tradisi. Bukan. Tapi kalau kita mau menyebut dalam terminologi turun-temurun, Dia sudah masuk. ya kalau sekarang turun, belum turun-temurun ya. Biasa. Karena ya mungkin beliau itu wafat, belum bisa dikatakan turun-temurun. Tapi kalau sudah menjadi budaya, menjadi budaya. Tapi kalau kita mau menyebutnya tradisi, belum. Tari tradisi belum. Karena itu tari kreasi. Tapi kalau ini sudah turun-temurun nih, 100 tahun, 150 tahun. Ini tadi siapa ini namanya? Yang koreografernya? Andi Nurhani Sapada atau Andi Nani Sapada. Oke. Beliau Anida. beliau itu orang Bone. Bukan Orang sih. orang Sidrap. Itu. Tapi bukan tradisi Bone dan Bukan tradisi Bone. dan bukan orang Bone. Tapi sering dipakai di Bone tariannya. Bukan sering. Setiap hari. Setiap hari ketika ada acara perkawinan pasti ada, dan di luar juga acara perkawinan penjemputan itu pasti ada. Ada. Itu. Tapi kan tadi Kaican menyebutkan bahwa ternyata di Bone ada juga tari penjemputan. Ada. Tari Saya tidak bisa ngomong spesifik ini betul-betul murni untuk penjemputan penjemputan, tapi sering dipakai untuk penjemputan juga. sering dipakai untuk penjemputan. Itu. Apakah Halus. pelaku penggiat seni ini sudah tahu hal itu atau belum? Karena kalau kita melihat itu kan seharusnya kenapa tidak mengubah begitu? Kenapa bukan tari ini? Di situlah tadi saya bilang. Sebelum masuk bergelut dalam dunia seni, meskipun dari kecil, kalaupun sudah masuk dan sudah di dalam situ, hendaknya keinginan untuk belajar lebih jauh, itu kan Paduka mau diapakan ya begitu. Iya. Ya. Masa setiap hari Anda menarikan itu tidak pernah mempertanyakan? Iya betul. Dan saya meyakini juga bahwa banyak yang mempertunjukkan itu dan tidak tahu siapa nama koreografernya. Ya, banyak. Saya meyakini itu. Pasti. Tidak tahu siapa koreografernya. Berarti bentuk penghargaan para penggiat seni ini harus dipertanyakan. Harusnya kan kalau kita bicara karya seni, ada royalti, bos. Yes. Begitu kayanya ibu almarhumah keluarganya. Kalau kita bicara royalti tentang karya seni ya, ada dipakai cari uang loh. Kena pajak seharusnya. Harusnya kena. Kalau kita bicara tentang perlindungan karya seni hari ini ya, harusnya ya kalau 1 juta 1 kali manggung 20.000 lah. Harusnya sih banyak, tapi ya 20.000 lah kali 1.000 kan 20 juta. Dan setiap tahun lebih loh. Lebih kan setiap kabupaten memainkan itu. Iya. Itu patut dipertanyakan. Iya. Itu tadi yang saya bilang. Saya tidak memaksakan, kan ada juga yang dari sini masuk dalam seni tradisi niatnya untuk melatih agar mentalnya tapi kan nanti dia akan tumbuh dewasa. Ketika dia besar dan masih di situ, harusnya dia mempertanyakan juga dan ingin belajar lebih jauh. Tidak serta-merta menarikan tari tradisi itu, tari Paduka itu. Ya saya tidak bilang Paduka jelek ya, saya tidak bilang. Saya cuma bilang, kenapa kok tidak berpikir untuk mempelajari lebih lanjut? Ya saya juga tidak bilang. Tidaknya lah, mereka tahu siapa nama koreografer. Ya minimal tahu lah. Iya. Doakanlah. Ya sebagai bentuk penghargaan. Karena kamu cari uang dari karyanya beliau, kan begitu. Ya itu juga karena minim juga pengetahuan tentang penghargaan itu. Minim pengetahuan terhadap penghargaan. Siapa pihak
yang patut bertanggung jawab terhadap pemahaman itu. Iya. Ya kalau dikatakan yang bertanggung jawab ya saya tidak bisa menunjuk oknum ataupun siapapun. Ya, Yang paling penting adalah di situ kita bisa melihat betapa kita tidak pernah dilatih untuk menelusuri sesuatu. Itu salahnya pendidikan. Nah, jadi bukan salahnya anak-anak ini, bukan salahnya orang-orang di situ, tapi pendidikan juga yang turut andil. membuat seperti itu. Karena kan Tidak pernah kita diajar untuk bertanya sebenarnya di sekolah. Jarang. karena kan seharusnya kan ada stakeholder yang punya peran Iya. di situ. Karena kalau di Boni kan kita sering dengar Dewan Kesenian Boni Oh iya. itu. Seharusnya kan ya salah satu pihak juga ya Iya. mestinya memberikan pemahaman. Iya, harusnya. Harusnya. Tapi di waktu Senimboni hari ini tidak ada sudah. yang saya juga sering mendengar begini. Tari Padupa itu ternyata itu bukan nama aslinya itu. Apa nama aslinya? Itu. Kalau nama aslinya Tari Maril ya lupa. Maril. Pokoknya bukan Padupa, hanya dipakai Madupa, tapi ada ini. Ya, sehingga Kalau lagunya kan itu dan seterusnya. Cuma kalau anunya apa nama lainnya saya pernah sering dengar juga, tapi kok saya lupa. Hanya karena selalu dipakai menyebut, dipakai penyebutan disebutlah dia Padupa. oh Madupa. tapi ternyata bukan itu nama aslinya. Kalau tidak salah memang bukan itu nama asli. Oke. Hanya dipakai Madupa. Ya. Oke. Nah, itu tadi contoh kecil ya. Ya harusnya seni kreasi seperti Padupa ditelusuri, bukan hanya Padupa saja, yang lain juga. Yang lain juga. Ya. Bahkan yang disebut tradisi murni dalam tanda petik sekalipun, ya biar nambah hasanah lah. Kalau kita sebenarnya nih, kembali ke pembahasan saya tadi tentang belajar masa lalu untuk masa depan, kan sebenarnya itu berfungsi. Jadi kalau kita membuat tari baru nih, berarti ada dasarnya seperti ini. Rujukan. Efek dari belajar tentang tari Padupa. Kamu Paham. Jadi ini kayaknya sudah terlalu dalam dan saya juga khawatir nanti ada sedikit pertanyaan yang tapi nggak apa-apa. sensitif. Nah, seharusnya kan kalau di bawah ini kan seharusnya tidak ada yang marah karena kan kita merujuk pada kata si pakaing saling Ya anggaplah ini, ya kalau kita berpikir positif, ya anggaplah ini si pakaing. si pakaing. Iya, kita kan saling mengingatkan, ya. Karena kita kan juga tidak bisa memungkiri kita juga punya kesalahan Iya. dalam berkesenian atau berkebudayaan yang ada di kabupaten. Tidak ada yang sempurna. Oke. Jadi selanjutnya apa harapannya ini Kait Chang? Apa harapannya karena Kait Chang ini S1, S2, S3 itu bergelut di dunia seni. Apa harapannya Kait Chang untuk kesenian tradisi yang ada di Kabupaten Bone? Ya bukan bermaksud mengulang-ulang kata saya dari awal. Bagi pelaku seni, yang pertama tradisi ya. Belajar jangan hanya sekedar praktik. Oke. Berlaku jangan hanya sekedar praktik, tapi kalau bisa diselingi dengan literasi. Literasi tidak hanya yang dibaca ya. Literasi pada yang dianggap lebih mengetahui. Bertanyalah, tidak ada masalah kita bertanya agar lebih mendalam. Dan yang kedua, kaitannya dengan yang pertama, kalau kita sudah mengetahui itu, pasti kita juga punya inspirasi untuk membuat, mencipta, berkarya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ibu Anida-Anida yang lain kan. Ada tidak angan-angan misalnya untuk seni tradisi yang ada di Bone atau dan juga pelaku penggiat seninya ini ke depannya nanti harapannya itu saya seharusnya Kait Chang maunya seperti apa gitu ya? Oke. Seni tradisi yang ada di Bone dan pelaku seninya. Oke. Saya harapanku untuk pelaku kembali lagi belajar literasi. Yang kedua, jangan menghilangkan pesan tadi. Karena yang membuat kita kuat ketika kita bersatu. Ya tidak apa-apa kita bersaing dalam artian ya pasti ada persaingan lah. Tidak apa-apa. Itu yang penting sehat. Bersaing secara karya apa segala macam. Yang penting produktif. Yang kedua itu produktif. Yang ketiga itu produktif. Jadi harus produktif lah. Harus produktif. Tidak hanya terfokus pada apa yang sudah ada. Iya. Kalau begitu terus
Jadi manusia kalau bisa diciptakan buatlah sejarah, men. Buatlah sejarah. Jangan hanya membaca sejarah. Jangan ya. Untuk apa kita baca sejarah? Heeh. Anda sudah paham sejarah, Dan terus kenapa? Kamu pertanyaan itu. oke. Saya hafal sejarah sampai terus apa? Ya, saya tahu tentang tarian ini dan itu, tapi kenapa? Harusnya kan produktif, ya. Produktif. Jadi teman-teman, itulah tadi sedikit bincang-bincang kita mengenai seni tradisi, terkhususnya yang ada di Kabupaten Bone. Ini banyak hal sebenarnya yang masih ingin saya tanyakan, dan teman-teman juga yang nanti. Kalau ini seperti kuliah ya, kayaknya seperti kuliah ini. Iya. Karena kecenderungannya memang di situ. Seorang dosen, ya keahliannya kan. Yang teman-teman nanti yang mau bertanya bisa ya, Kak. Nanti yang mau bertanya silakan komen di sini, dan juga nanti akan dijawab langsung oleh Kak Icang ini. Apa komentarnya teman-teman terhadap apa yang sudah disampaikan tadi Kak Icang dalam sesi podcast kali ini. Dan harapan kita bersama ya pasti semoga seni tradisi yang ada di Kabupaten Bone terus maju dan berkembang. Amin. Nah, semoga tidak hilang, itu kekhawatiran kita bersama. Jangan sampai hilang lah, maksudnya supaya apa ya? Ada penanda sejarah. Ada penanda sejarah. Oke. Karena kalau hilang ya kita salah satu pelaku di sini yang menghilangkan. Oke, mungkin cukup itu teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.